Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan diri, nama saya Saiful Bahri. Saya mahasiswa PPG angkatan 3 tahun 2020 dalam jabatan di LPTK Universitas PGRI Madiun. Pada siang hari ini akan melaksanakan kegiatan uji kinerja yang insya Allah akan saya laksanakan pada sekolahan saya sendiri di SMKS Garuda Bandar Mataram Lampung Tengah tahun 2020 tanggal 30 November 2020. Berikut pendaftaran saya untuk uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sudah pada ini ya? Sudah pada sarapan ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita ketemu lagi di kegiatan pagi hari ini tentang pembelajaran akuntansi keuangan kelas 11. Pertama-tama sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan disiapkan ketuanya salah satu untuk berdoa dulu. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Erina sudah menyiapkan doa. Terima kasih yang sudah berpartisipasi hari ini, sepertinya sudah masuk semua. Ini ciwi-ciwi semua, cantik-cantik hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran akuntansi keuangan. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya ya.
Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu dengan baik. Kita lanjutkan, anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah saya. Pokoknya jaga kesehatan selalu, walaupun nggak pernah sekolah, tapi jaga kesehatan itu penting ya. Karena musimnya kayak gini. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, cuci tangan sering-sering. Ya pokoknya jaga diri lah, jaga dirimu sendiri-sendiri. Karena kan ya kesehatan itu sangat penting. Terus kemudian nanti saya kirimkan absen ya, nanti saya cek, silahkan diisi di sini absennya, dicat, udah keluar ya, monggo silahkan diisi dulu. Nanti saya bukakan. Apakah semua sudah ngisi absen yang saya kirim di chat? Sudah. Oke, saya lihat. Biar dilihat nanti sama ini. Aku belum, Pak. Mana ini? Ya, sudah ada 11 nih. Sudah masuk ya. Ada Anggi, ada Susunata, ada Ina, Sugiartini, dan terakhir sendiri itu siapa? Ya, sudah masuk. Sambil ngisi ya nanti ya. Sambil berjalan belajar, terus kita udah 12 tuh nambah lagi. Iya, Pak. Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran. Sudah di-download materi yang saya kirim di Classroom ya? Sudah ada harusnya. Sudah, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran akuntansi keuangan, saya ingatkan kembali untuk pembelajaran akuntansi keuangan ini kalian dituntut untuk, karena kalian itu kejuaranya adalah akuntansi, maka kalian itu dituntut untuk bisalah setidaknya akuntansi, minimal akuntansi keuangan, dan umumnya adalah praktikumnya. Ya. Jadi tetap semangat, tetap pengen belajar akuntansi, pengen tahu gimana belajar akuntansi itu seperti apa. Jadi jangan bosan-bosan pokoknya belajar akuntansi. Gurunya sama gurunya juga jangan bosan. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, anak-anak, Bapak tak pengen tahu tentang materi sebelum kita. Jadi mengingatkan kembali pelajaran kemarin yang hubungannya dengan sekarang. Kira-kira dari siswa yang ciwi-ciwi cantik-cantik ini ada yang tahu enggak ya? Apa itu sih sistem pencatatan persediaan, atau yang materi yang kemarin yang kalian tahu? Coba salah satu yang masih ingat. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa itu? Reni. Mbak Reni ya, silakan Mbak Reni. Coba. Kalau menurut saya, Pak, sistem pencatatan itu dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pencatatan dengan sistem periodik, terus yang kedua dengan sistem perpetual. Terus, nah kalau beda dari keduanya itu, kalau tidak salah Pak, periodik itu persediaan dicatat di setiap akhir periodik. Sedangkan perpetual persediaan dilakukan setiap hari, Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan, Pak. Ya, itu jawaban dari Mbak Reni, benar. Jadi sistem pencatatan persediaan itu ada dua. Yang pertama periodik, yang kedua perpetual. Atau periodik ini biasa disebut fisik ya. Pencatatan secara fisik, jadi dilihat berapa di gudang itu barangnya. Oh ada 5, oh ya sudah, berarti namanya fisik. Kalau perpetual berarti dilakukan setiap hari. Seperti yang kalian pelajari itu lebih sering ke perpetual ya ketimbang fisik. Walaupun toh memang ada fisik, tapi jarang sekali untuk praktikumnya itu untuk di fisik. Lebih kebanyakan atau cenderung ke perpetual. Terima kasih Mbak Reni, betul sekali. Udah nggak usah ditambahi lagi, kayaknya yang lain udah sangat bisa ya, yang lain pasti masih ingat lah. Kemudian untuk hari ini ya anak-anak, materi hari ini adalah penilaian persediaan. Jadi ada hubungannya nggak Pak dengan yang kemarin? Positif ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Nah kira-kira kalian udah siap belum setelah kemarin belajar tentang pengertian dan lain sebagainya persediaan, sekarang ke penilaiannya? Berarti sekarang itu lebih cenderung ke ngitung.
implementasi hitungannya. Kira-kira udah siap apa belum? Ya Allah siap Pak. Kalau belum siap ya nggak usah dipaksain, namanya belum siap. Mau gimana? Kalau belum siap loh. Kalau sudah siap ya kita lanjutkan. Jadi materi kita hari ini adalah sistem penilaian persediaan. Berarti nanti kita bahas di dalamnya itu metodenya bagaimana, kemudian tata caranya itu bagaimana, kemudian perhitungannya bagaimana. Nah, itu nanti kita bahas di sistem penilaian persediaan. Kemudian tujuannya setelah belajar hari ini, tujuannya kamu nanti diharapkan bisa satu, mengidentifikasi pengertian metode dalam menentukan nilai persediaan. Kemudian yang kedua membuat perhitungan nilai persediaan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun perhitungan nilai persediaan. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian model pembelajaran kita hari ini adalah sama dengan kemarin, yaitu tentang membaca, kemudian praktik. Jadi setelah membaca modul yang saya kirim di Google Classroom, nanti jatahnya adalah praktik atau mengerjakan tugas praktik. Nah, seperti apa? Lupa, saya nggak pernah ya. Nanti saya jelaskan dulu materinya biar lebih paham, lebih gamblang. Nanti dibaca, kemudian kalau sudah kira-kira berapa puluh menit, nah nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di sini, di pertemuan ini. Baik, apakah kira-kira sudah siap semua untuk pembelajaran penilaian persediaan? Insya Allah siap Pak. Oke, kalau sudah siap, sebelum saya menampilkan materi, kira-kira setelah kalian membaca modul yang ada di Google Classroom, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu metode pencatatan persediaan? Coba, yang katanya sudah mendownload bahan ajar atau modulnya. Coba. Ada Pak. Siapa itu? Salah satu. Saya Pak. Ya, silahkan Mbak Tanti. Metode yang digunakan ada 3 Pak. Apa? Pertama FIFO, yang kedua LIFO, terus yang ketiga FPD. Benar kan Pak? Ya, betul sekali. Tapi dia ditambahi penjelasan dong, biar yang lain itu lebih paham. Jadi ada FIFO, LIFO, FRIC itu dijelasin. Apa? Coba, bisa nggak? Atau yang lain selain Mbak Tanti, coba lebih jelas. Tadi ada yang Mbak Tanti menyebutkan ada FIFO, Bisa, LIFO, Pak. FRIC. Ya, silakan. Silakan ya Pak. Ya, boleh. Kalau FIFO itu persediaan pertama kali masuk harus dihabiskan atau dijual terlebih dahulu. Nah, kalau LIFO itu persediaan yang terakhir yang harus dijual lebih dulu Pak. Dan yang terakhir itu kalau FRIC itu rata-rata Pak. Tidak harus persediaan yang pertama atau yang terakhir yang terjual lebih dulu. Ya, itu adalah metode-metode yang nanti kita bahas. Ada metode FIFO, ada metode LIFO, ada metode FRIC. Nah, itu yang sering digunakan dalam praktikum tuh. Di perpetual biasanya ada bentuk-bentuknya dari persediaan barang dagang, metodenya itu. Jadi silahkan nanti dipelajari, tapi sebelum Bapak mengasih materi, ada materimu dibaca dulu yang ada di Google Classroom itu atau yang sudah kamu download, dibaca dulu. Saya kasih waktu 10 menit untuk membaca. Nanti setelah kamu baca, kalau ada pertanyaan, kita pecahkan bareng-bareng di sini. Setelah itu nanti baru Bapak menyampaikan materi tentang metode-metode yang akan kita bahas tadi. Seperti itu ya, kira-kira 10 menit ya. Sanggup ya? Bisa ya? Nah, nanti kita ketemu lagi di sini, nanti kita bahas lagi. Baik, sudah dibaca materinya 10 menit lah, sudah ya? Sudah Pak. Kalau sudah dibaca, setelah kalian membaca materi, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak menjelaskan lebih ini dulu, lebih detail. Kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan materi yang kamu baca? Monggo, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak. Ya, siapa itu? Ya, silakan. Saya Pak. Kan dari contoh soal yang tadi Pak, kalau dipakai periodik mencari barang tersedia untuk dijual itu gimana ya Pak maksudnya? Oh gitu, mencari barang yang tersedia untuk dijual sesuai dengan contoh yang kamu baca. Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan dari Mbak Vivi itu? Saya Pak. Ya, silakan. Maksudnya contoh perhitungan ya Mbak Vivi? Iya. Coba saya jawab ya Pak. Ya, silakan Mbak Nadia. Mungkin persediaan awal ditambah semua pembelian, jadikan hasilnya barang tersedia untuk dijual Pak.
Kalau lihat di contoh soal, berarti kan persediaan awal 200 ditambah pembelian 3 kali, masing-masing 300, 400, dan 100. Berarti kan barang tersedia untuk dijual jadi 1000 unit. Benar nggak, Pak? Nah, jadi itu jawaban dari Mbak Nadia itu, seperti itu. Jadi barangnya itu ya ditambahin aja dari yang awal, dari persediaan awal, ditambah pembelian, tambah pembelian, tambah pembelian. Nah, berarti itu adalah barang tersedia untuk dijual. Nah, dijualnya kapan, Pak? Ya, tergantung di soal. Jadi dijualnya itu kapan? Jadi seperti itu. Benar, Mbak Nadia. Terima kasih. Ada yang mau ditanya lagi setelah Mbak Nadia tadi ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Bapak lanjut ke yang Bapak gantian sekarang ya. Jadi nanti silahkan diperhatikan, Bapak menyampaikan materi, silahkan diperhatikan. Sudah kelihatankah materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Akuntansi keuangan kelas 11, sistem penilaian persediaan. Jadi ada pendahuluan, itu ada kompetensi inti 3 dan 4, memahami, menerapkan, menunjukkan keterampilan, itu adalah kompetensi inti kita. Kemudian KD-nya atau kompetensi dasarnya, menerapkan metode persediaan FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Kemudian yang nomor 2 melakukan perhitungan persediaan FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan di awal. Kemudian kita masuk ke pengertian. Jadi pengertian persediaan. Persediaan barang dagang atau merchandise inventory merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Jadi yang namanya persediaan itu adalah barang-barang yang siap untuk dijual. Namanya merchandise inventory. Persediaan pada perusahaan pabrikan terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Pak, kok ada bahan baku dan proses? Itu berarti untuk perusahaan manufaktur. Itu tentang pengertian persediaan. Bisa kalian bacalah di modul ya. Kemudian kepemilikan persediaan. Ya, kepemilikan persediaan. Satu, persediaan barang dalam perjalanan meliputi pihak yang bernilai persediaan. Jadi ada dua, dibagi menjadi dua. Kepemilikan persediaan itu dibagi menjadi dua. Satu, FOB atau free on board shipping point. Yang kedua, FOB free on board atau FOB destination point. Sampai sini ada pertanyaan cukup? Lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian kita ke sistem akuntansi persediaan. Nah, ini tadi yang sudah saya tanyakan di awal. Jadi sistemnya ada dua. Satu sistem perpetual, yang kedua periodik. Jadi sistem perpetual itu sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi. Persediaan, pembelian, penjualan ataupun retur. Jadi setiap hari. Oh, sekarang jual dicatat. Hari ini beli dicatat. Hari ini retur dicatat. Nah, itu adalah perpetual. Tapi kalau periodik itu adanya hanya melihat fisiknya saja. Jadi melihat di gudang. Atau kalau kita sebutnya sebagai stock of name. Jadi kita ke gudang lihat, oh alah ternyata barang dagangnya itu masih sisa sekian. Oh terjual sekian. Jadi di akhir periode itu namanya sistem akuntansi persediaan. Kemudian selanjutnya ada penilaian persediaan. Nah, penilaian persediaan, penilaian dengan pendekatan arus harga pokok atau cost basic flow approach. Dalam sistem pendekatan ini terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik perpetual yang masing-masing ada 3 cara penilaian, yaitu satu FIFO atau FIFO atau first in first out. Kemudian yang kedua LIFO. LIFO itu last in first out, atau barang dagang yang masuk terakhir itu dijual dijual pertama. Kemudian rata-rata. Rata-rata itu berarti dari pertama pembelian, persediaan, kemudian pembelian, penjualan itu ya digabung namanya rata-rata. Kemudian kita masuk ke contoh soal.
Jadi ada contoh soal seperti ini. Dalam perusahaan itu biasanya sudah tersusun tanggalnya. Dari tanggal paling muda sampai tanggal paling tua. Kita mencari apa? Kita mencari hitunglah nilai persediaan akhir per 31 Desember 2001. Sistem periodik dan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata atau average. Jadi tiga-tiganya kita cari. Kemudian metodenya yang masih periodik. Metodenya yang masih pakai periodik, yang pertama itu yang metode FIFO. FIFO tanggal 12 bulan 9 berarti 200 unit. Berarti harga unitnya 11.000, harga total 2.200.000. Itu untuk yang periodik. Nah, sekarang kita lihat yang perpetual. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, belum ya? Belum. Oke, belum, kita lanjutkan yang daftar tabel. Bentar, saya sharekan. Nah, bisa kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, sekarang 2 pakai sistem yang perpetual. Nah, kelihatan ya? Masuk pertama. Kelihatan, Pak. Nah, masuk pertama, keluar pertama, tanggal 2. Ini berurutan nih, tiap hari dicatat. Jadi tanggal 2 itu saldonya 200, harga satuannya 9.000, total harganya 1.800.000. Kemudian tanggal 2 itu beli 300, berarti 200 dan 300 saldonya. 200 yang pertama, 300 yang pembelian baru. Kemudian tanggal 5 itu jual 200, maka 200 yang pertama karena pakai FIFO, maka habis dijual. Ya, dijual habis, maka 200 sisanya saldonya di tanggal 5 itu tinggal 300 yang pembelian kedua. Ya. Kemudian tanggal 7 itu dijual lagi 100. Oh, ternyata 100 ini adalah pembelian yang baru, yang kedua. Yang menjualnya itu pembelian yang kedua. Yang 300 ini. Kan belinya 200 itu saldo awal, 300 beli baru. Karena 200 sudah habis dijual karena pakai FIFO, maka 300 ini yang dijual selanjutnya. 100, masih sisa 200. Harga satuannya ngikutin aja, harga per unitnya. Kemudian beli lagi tanggal 21, 400 unit. Maka saldonya jadi 200 dan 400, kan gitu. Kemudian tanggal 18, beli lagi 100, maka saldonya jadi 200, 400, 100. Nah, ini tanggal 18. Oh, tanggal 20 jual, Pak. Jual berarti 200. Dihabisin dulu yang atas, yang pembelian pertama. Maka habis, tinggal 400 dan 100. Itu FIFO. Sampai sini ada pertanyaan FIFO? Belum, Pak. Oke, masih paham. Belum, Pak. Oke, nah sekarang LIFO. LIFO itu masuk terakhir, keluar pertama. Tinggal dibalik. Kalau tadi FIFO itu yang pertama masuk, itu pertama keluar. Ini yang terakhir masuk, pertama keluar. Tinggal dibalik aja. Kalau tadi yang FIFO itu yang pertama, barang pertama masuk harus dijual dulu. Kalau yang LIFO itu barang dagang yang masuk terakhir itu yang dijual pertama. Kemudian yang rata-rata. Nah, ini rata-rata ini tanggal 2, misalnya tanggal 2 itu di soal tadi adalah saldonya 200, kemudian beli baru lagi, ternyata harganya itu beda, Pak. Nih, harga per unit itu beda. Ini 9.000. Nah, kalau yang beli baru itu 10.000, beda 1.000. Nah, maka 200 ditambah 300 itu hasilnya adalah 500. Berarti 1.800.000 tambah 3 juta dibagi 500. Ketemunya 9.600. Kalau rata-rata seperti itu kira-kira. Oke. Itu penjelasan saya tentang metode-metode. Kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Kan tadi yang waktu metode rata-rata itu loh, Pak. Kan ada perubahan harga. Situ saya maksud. Ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, saya jelasin. Yang rata-rata. Sebentar, Mbak Vivi. Ini ya. Coba pegang kalkulatormu. Jadi ada pembelian baru. Rata-rata itu ketika ada pembelian baru, maka saldo akhirnya dijumlahkan. Ya. Jadi saldo akhirnya itu dijumlahkan kalau ada
pembelian baru. Contoh yang tanggal 2, yang paling atas itu kan sudah beda harga tuh. Ya, kenapa Pak kok bisa yang tanggal 10 itu jadi harga unitnya 9.600? Nah, maka kita jumlahkan. Yang pertama 1.800.000. Ya kan? Ini kan terakhir nih, yang ini saldo awal. Kemudian ditambah pembelian baru 3 juta. Kemudian dibagi dengan unitnya 200 ini ditambah 300. 500 itu didapat dari 200 ini ditambah 300, dapatnya 500. Itu. Paham nggak sampai situ kira-kira? Oke, sampai situ saya rasa cukup ya. Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Kalau cukup, seperti biasa di Google Classroom sudah ada LKPD, silakan di-download. Sudah saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, nanti silakan dipresentasikan di sini. Jadi ada 2 kelompok, ini kebetulan ada 15 siswa, jadi silakan, kelompoknya juga sudah ada di Google Classroom, silakan nanti perwakilan untuk mewakili presentasi. Kira-kira bisa ya? Bisa ya? Saya tunggu 10 menit. 10 menit ya, bisa ya? Oke, sudah 10 menit, lebih 33 detik. Ya, silahkan perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi. Kelompok 1 diwakili oleh siapa yang mau sukarelawan, kelompok 2 juga siapa yang mau sukarelawan. Monggo. Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Nadia. Boleh di-share screen ya? Ya. Ya, coba. Yap. Ini, Pak. Nah, itu kerjaan kelompokmu. Iya. Oke, lanjut. Gimana itu? Coba dijelasin sedikit aja. Kita kan pakai metode LIFO, masuk terakhir, keluar pertama. Jadi tanggal 2 itu ada 200 unit. Harga per unitnya kan 9.000. Jadi total harganya 1.800.000. Nah, yang tanggal 10 karena kita beli jadi saldo, jadi unitnya yang 200 itu turun, terus unitnya yang tanggal 10 itu jadi 300 karena kita pakai metode LIFO masuk terakhir keluar pertama, jadi kita ngabisin saldo yang 300 dulu, Pak. Jadi saldo baru dihabisin. Ini ke bawah ini ya, contohnya ya. Ini ya, Pak. Ini kerjaanmu apa kesepakatan teman-teman ini? Ya, kesepakatan teman-teman, toh, Pak. Oh, ya. Oke. Jadi seperti itu. Sampai bawah, terakhir sendiri. Coba paling bawah, Ini, Pak. Paling bawah nggak usah gede-gede, nggak kelihatan kalau gede-gede. Nah, udah standarin aja, standarin. Nah, totalnya jadi ada saldo terakhir itu 2.900.000 rupiah. Semuanya jadi. Iya, saldo terakhirnya 2.900.000 rupiah. Oke, itu kelompok 1. Terima kasih, di start saya dulu Mbak Nadia. Iya, Pak. Terima kasih kelompok 1. Kira-kira kelompok 2 ada yang bisa mewakili untuk metode apa? Boleh, silahkan salah satu ditampilkan kelompok 2 yang bisa mewakili. Saya Pak Erlina. Oh ya, silahkan Mbak Erlina. Di share screen ya. Ya, Pak. Ya, silahkan. Yap, sudah kelihatan. Silahkan coba dijelaskan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kan saya periksa. Ini kan pakai metode rata-rata, Pak. Terus untuk yang pertama itu tanggal 2. Untuk persediaan 200. 100 unit. Harga per unit itu 9.000. Total harga 1.800.000. Nah, selanjutnya pembelian tanggal 10 itu masuk 300 unit. Harga per unitnya itu 10.000. Total harga 3 juta. Ya, nah, betul. Jadi masuk ke yang 300 itu ditambah 200, jadi 500 di persediaan. Terus? Nah, untuk harga per unit beda lagi, Pak.
hasilnya dari total harga yang pertama sendiri tanggal 2, 1.800.000 tambah 3 juta dibagi 500. Nah, ketemunya? Ketemunya 9.600 harga per unitnya. Oke, jadi 500 tambah 500 dikali 9.600 ketemunya 4.800.000. Punyamu itu ya? Itu ya? Pak. Terus penjualan yang tanggal 5 itu? Berarti mengikuti harga yang baru. Yang baru, Pak. 9.600. Hasilnya 1.920.000. Nah, oke betul. Terima kasih, sampai situ aja, nggak usah sampai bawah, udah ini udah. Insya Allah udah betul. Terima kasih, di stop share dulu Mbak Erina. Ya, Pak. Nah, oke, kira-kira sampai situ penjelasannya ada pertanyaan enggak? Pak. Cukup ya? Iya. Oke, kalau cukup berarti nanti tugasmu itu LKPD-nya atau tugas dari kelompokmu itu dikirim ke classroom seperti biasa. Nanti waktu dan ininya sudah saya tentukan di classroom. Benar itu tadi sudah jawabannya, tinggal ngerekap aja. Jadi jadiin satu dari siapa kelompok 1 jadiin 1, kelompok 2 jadiin 1 kan nanti ketemunya hasilnya sama semua. Itu ya, nanti dikirim di classroom ya. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini dari kalian? Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak. Siapa itu? Isti, ya silahkan. Saya, Pak, coba menyimpulkan. Ya. Dari kegiatan hari ini, maka saya menyimpulkan bahwasannya terdapat 3 metode dalam melakukan pencatatan akuntansi persediaan. Yang pertama ada LIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga average. Nah, sedangkan sistemnya ada 2, Pak. Yang pertama periode, yang kedua perpetual. Periode dilakukan pencatatan di setiap akhir periode, sedangkan perpetual dilakukan setiap hari. Dan dari kedua sistem itu sama-sama mempunyai 3 metode pencatatan persediaan, Pak. Ya. Itu saja, Pak. Oke, benar. Benar sekali. Jadi ada 3 metode, FIFO, LIFO, average, 2 sistem pencatatan, periodik dan perpetual. Perpetual setiap hari dicatat, kemudian fisik itu hanya seakhir periode pencatatannya. Kemudian saya tambahin lagi ada yang tadi saya bahas di atas, ada FOB. Jangan lupa free on board. Jadi ada shipping point dan destination. Shipping point itu berarti setelah keluar dari gudang penjual berarti sudah milik pembeli. Kalau destination berarti sampai gudang pembeli itu baru miliknya pembeli. Jadi jangan lupa kepemilikannya juga jangan dilupakan. Mungkin itu materinya hari ini yang berhubungan dengan penilaian persediaan. Nah, kemudian untuk materi minggu depan, kita masih ketemu dengan persediaan, hanya beda karena sekarang kita menghitung FIFO, LIFO, average, minggu depan kita penjurnalannya. Jadi setelah ada pembelian, penjualan, retur dan lain sebagainya, itu minggu depan kita bahas tentang penjurnalannya. Jadi penjurnalan untuk penjualan bagaimana, persediaan ini bagaimana, retur bagaimana, nah, itu akan kita bahas di minggu yang akan datang atau pertemuan berikutnya. Nah, terkait dengan materi yang akan datang, maka saya sarankan untuk sesegera mungkin kalian untuk tugasmu diselesaikan. Ya. Jadi tugasmu yang LKPD yang ada di classroom itu dirampungkan, kemudian yang ada di evaluasi yang ada di saya kirim di classroom juga dirampungkan. Kalau bisa ya hari ini rampung lah. Ya, kalau bisa ya hari ini rampung. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Berarti kita ketemu minggu depan. Terakhir pesan Bapak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Nanti mikir akuntansi nggak makan, nggak minum kan repot. Jangan lupa pokoknya jaga kesehatan karena kita masih bertemu di minggu depan tentang penjurnalan, maka kita
ini apa namanya, jaga kesehatanmu, jangan sampai minggu depan kurang satu, lama-lama habis nih siswanya. Padahal kan ciwi-ciwi semua ini, saling mengingatkan lah. Ya, ciwi-ciwi ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Pak.